Puji Tuhan. Salam jumpa kembali Pak Jeff. Pak Jeff dengan Pak Obed itu memang kami tetap salut. Berbulan-bulan bapak-bapak, mama-mama. Mereka ke sore itu sampai lupa kalau memang mereka lebih pentingkan jiwa-jiwa. Ini patut kita contoh, ya, semangat yang luar biasa. Makanya saya bilang, selagi masih diberi kesempatan, layani Tuhan. Puji Tuhan, sore ini saya terima kasih Mane. Ini orang tua saya juga yang ada di belakang, orang tua saya semua. Setelah bertahun-tahun kita bertemu lagi sore ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Stok lama aja kira beta di stok lama. Salam Mama Meli. Mama Meli, puji Tuhan. Sehat Kak Mama? Sehat. Ya. Apa? Kerli dengan Salom, Salom sebesar, puji Tuhan. Ya. Very kasih, very. Oma, hormat. Mau tahu kata di mana pujian penyembahan. Puji Tuhan ya. Om Regen, selamat jumpa. Aja Om Regen ini kami langganan. Sering bertemu kalau ada ibadah. Puji Tuhan. Ya, kerinduan mereka dan semangat mereka ini yang saya tidak bisa mengikuti. Betul. Mereka hadir di semua persekutuan doa. Kalau saya paling terbatas. Apalagi 1 bulan ini saya lagi merintis gereja sendiri di Hotel Kelimutu. Jam 5 ini mulai. Dan saya juga minta izin kepada teman-teman, silakan kalian atur. Selepas dari sini baru saya kembali ke sana. Jadi khotbah tidak stop. Dari sini ke sana. Terserah nanti Tuhan mau taruh dari sana mau di mana lagi. Kita mengalir ya Pak Jen. Yang penting mengalir ikut maunya Tuhan. Puji Tuhan. Sore ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang kebenaran firman Tuhan. Yang saya mau kasih refresh kembali Bapak Mama. Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan tentang arti keselamatan. Ya. Pengertian keselamatan yaitu manusia diproses Tuhan untuk dikembalikan kepada rancangan indah yang semula. Amin. Dan rancangan indah yang semula saya sudah paparkan Kejadian 1 ayat 26 jelas bahwa awal penciptaan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, kemuliaan Allah berkurang atau hilang. Yang sisa hanya kemuliaan manusia. Makanya kita semua ini, kenapa saya bilang kemuliaan manusia tidak hilang? Karena manusia masih bisa ciptakan handphone, masih bisa ciptakan pesawat, masih bisa bangun rumah, gedung pencakar langit, bahkan beratus-ratus. Itu kemuliaan manusia yang masih ada. Sedangkan syarat untuk kita masuk ke dalam kekekalan, hidup bersama di rumah Bapa, ingat baik, kita harus mencapai satu level, yaitu level kesempurnaan, sama seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Dan ini beberapa ahli teolog dan orang-orang percaya di luar sana berkata mustahil. Saya ingatkan sekali lagi, bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga kalau manusia dikembalikan kepada rancangan semula, yaitu serupa dengan Bapa, segambar sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Yesus, itu berarti bukan hal yang baru. Kenapa? Karena awal kodrat kita itu sudah diciptakan begitu, serupa dan segambar, berarti ada kemuliaan di situ, sempurna di situ. Tetapi karena manusia, sekali lagi saya ingatkan, ketika kita diciptakan, ada kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dalam kita ada tubuh, roh, dan jiwa. Nah, di dalam jiwa ini ada pilihan bebas, kehendak bebas. Makanya keselamatan itu pilihan. Rancangan Tuhan kita ini tidak ada untuk kecelakaan, tidak ada untuk masuk neraka. Sorry, saya luruskan. Karena di luar berkembang, ada yang diciptakan untuk binasa, ada yang diciptakan untuk selamat. Salah. Karena Alkitab saya berkata, manusia awal penciptaan diciptakan serupa dan segambar.
Dan Injil berkata bahwa neraka diciptakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Kita bukan pengikut iblis. Amin. Katakan kiri kanan, saya bukan pengikut iblis. Saya bukan pengikut iblis. Dan bilang di kiri kanan, saya tidak mau masuk neraka. Nah. Oh iya, iblis kan tidak mau dihukum sendiri. Makanya dia lagi gencar. Dia lagi semangat sekarang ini. Untuk apa? Ambil anak-anak Tuhan. Makanya saya bilang, Anda yang di dalam sini ini tidak aman. Kenapa? Ini sasaran tembak iblis. Supaya Anda malas datangi persekutuan. Yang di dekat sana dia bilang kawan. Dia tidak mungkin ganggu. Setuju ya? Setuju? Ya. Yang di dekat, yang lagi duduk dengan botol itu kawan. Dia tidak akan ganggu. Malah dia akan support. Supaya kirim tambah orang. Datang beli tambah. Ya, kalau begini deh, saudara Regen paling ya, kalau mungkin dia kurang pernah dengar tentang ini dia sudah. Tapi Tuhan bawa dia untuk bertobat. Semua masuk dalam proses Tuhan. Jadi bukan cuma pendeta-pendeta yang harus selamat, sorry. Regen, saya, Pak Jeff, kami juga masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Makanya kalau cari tahu latar belakang saya malu ngomong dengan Mama Nek, saya malu ngomong dengan saya punya keluarga yang ada. Karena mereka tahu persis. Mama Nek sempat bilang gini, anak model begitu, sudah mungkin dia bertobat. Dengar waktu saya jadi pendeta, Mama Nek bilang, Peterson percaya. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Saya dibawa bertobat itu tahun 99, mulai melayani ya. Mulai Exodus Timur masuk ke sini, Tuhan bawa saya untuk bergabung dengan relawan peduli pengungsi. Tetapi di situ pelayanannya setengah pelayanan, setengah dunia. Jadi melayani karena ada hasil. Ya, melayani ada motivasi yang salah. Karena memang kami di waktu itu dengan gereja baptis itu dananya besar untuk pengungsi. Jadi kami pintar-pintarnya mengelola supaya lebihnya banyak untuk kami. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak mengizinkan saya di situ. Saya dibawa Tuhan keluar. 2003 lamar di Kabupaten Kupang jadi pegawai. 2009 karena kantor pindah di OLMA, saya pikir masih honor di 800. PP tiap hari Kupang OLMA masih 1,4 Pak itu. Saya bilang, wah, kondisi berdoa dengan Tuhan. Iya, so. Daripada nanti ganti bupati dapat korban politik ya Pak. Kan kita yang masuk dalam zaman bupati sama bupati baru pasti cut kita lagi. Dan puji Tuhan, kami ada 40 orang, sekitar 10 dipanggil untuk lanjut. Kami yang 30 kami mengundurkan diri. Dan setelah mengundurkan diri, ternyata jadi pendeta. Haleluya. Banting setir sekolah teologi. Tapi masih setengah hati juga. Tapi dalam perjalanan Tuhan bilang, tempatmu di situ. Puji Tuhan, dukung saya ya. Jadi tanggal 2 kami mulai kuliah S2. Saya memperdalam teologi, jadi harus. Saya ambil MTH juga MPD. Jadi puji Tuhan, saya tidak punya duit. Orang tua saya sudah meninggal dua-dua. Tetapi ada bang surga. Amin. Tuhan buka jalan sehingga saya dikasih beasiswa. Jadi sekolah gratis. Ya. Nanti bulan tiap 3 bulan kami harus ke Jakarta untuk kuliah tatap muka. Selebihnya lewat Zoom meeting. Itu karena Tuhan. Ya. Saya berdoa dengan teman-teman, kami tidak mau sampai di sini. Semangat belajar masih ada, kita cari jalan. Dan Tuhan bukakan jalan. Puji Tuhan. Nah, kekasih Tuhan sekalian, kita kembali. Jadi, semua kita yang ada pada tempat ini, kita semua masuk barisan orang-orang yang akan diselamatkan. Amin. Tuhan merancang kita bukan untuk kecelakaan, bukan untuk binasa. Saya ingatkan sekali lagi. Makanya kenapa Rasul Paulus bilang apa? Kerjakan keselamatanmu. Jadi keselamatan itu bukan percaya Yesus langsung selamat. Bapak Mama, ingat baik. Harus ada yang dikerjakan. Seperti apa yang dikerjakan? Seperti sore ini kita kerjakan. Kita semua di sini belajar. Ingat baik, kita belajar. Ibadah kita di mana? Di luar. Amin. Jadi ini bukan ibadah sebenarnya. Kita belajar supaya kita ibadahnya di luar. Kenapa?
melihat kita seperti apa. Apakah kita di sini saja penyembahan, menangis, berdoa, firman luar biasa, lalu di luar seperti setan? Ya kan? Makanya kadang-kadang di dalam gereja, dalam persekutuan, ketika menyembah, ketika berdoa, malaikat bilang gini, saya malaikat tapi dia lebih dari saya. Tetapi ketika keluar pintu sampai di luar, setan yang marah. Beta setan tapi kalau puan lebih jahat dari beta. Kan begitu. Tapi di sini tidak ada, amin. Di sini tidak ada. Di luar sana banyak. Apa yang diperkatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Nah, ini Tuhan tidak menginginkan. Sehingga semua kita sore hari ini, saya ingin membawa kita supaya kita bisa masuk dalam tahap, supaya kita bisa masuk dalam proses sempurna sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Ada tahapan yang harus kita lewati. Kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Nanti saya tidak baca firman, dong bilang ini pendeta khotbah tapi saya baca firman. Saudara rohani, haleluya. Sama bikin satu. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Baik, saya akan baca untuk kita sekalian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa Bapak Mama kasih Tuhan. Ya. Ini contoh daripada Tuhan yang kita sembah yang nama Yesus Kristus. Ya. Dikatakan di situ dalam keadaan dia sebagai Allah tidak mempertahankan kesetaraan dengan Bapa sendiri. Ini proses mengosongkan diri. Dan bahkan di ayat 8 sebagai manusia dikatakan situ dia taat sampai mati. Nah, kekasih Tuhan sekalian, Bapak Mama yang diberkati, saya mau bilang, siapa yang harus kita contoh? Yesus. Kalau kita mau contoh Yesus, berarti apa yang Yesus teladankan wajib kita ikuti. Amin. Amin. Di situ tidak ada koma, titik. Iya pendeta, tapi susah. Susahnya di apa? Kalau susahnya Anda berjalan dengan kekuatan Anda susah, tapi dengan Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Ya, tapi dia kan Tuhan. Benar, dia kodratnya Allah, dia Tuhan. Tetapi sebagai Yesus, dia lagi jadi manusia 100%. Dan ketika dia jadi manusia 100%, apa yang Yesus tidak lewati? Semua Yesus lewati. Sampai di ujung dia bilang apa? Sudah selesai. Tetelestai. Bahasa Sabu bilang begitu. Tetelestai. Bapak Mama tahu ini kata tetelestai itu dipakai seniman-seniman di Yunani. Ketika buat patung, ketika buat gambar, ketika melukis, itu mereka lukis sedemikian, buat sedemikian rupa, sehingga ketika mereka periksa kembali, sampai sedetail mungkin tidak ada cacat, tidak ada kurang, mereka akan menghadap patung itu dan mereka akan katakan tetelestai, artinya sudah selesai dan siap untuk dipajang. Itu asal mula kata tetelestai. Yesus memakai itu dan Yesus bilang apa? Soalnya adalah yang perlu lu buat. Beta sudah selesaikan. Yang perlu lu buat hanya satu. Roma 12 ayat 1 bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Amin. Nah, kita lanjutkan. Sehingga dalam perjalanan kita menuju kepada tahap sempurnanya Yesus sebagai manusia. Ingat baik, kita kejar kesempurnaan Yesus yang manusia ya. Jangan kejar kesempurnaan Allah. Anda dan saya akan gagal. Tidak akan mungkin bisa sama seperti Allah. Tapi kita kejar kesempurnaan Yesus waktu jadi manusia. Karena kita bilang sebagai
8, dia taat sampai mati. Karena ketaatannya, Allah Bapa memberi dia nama di atas segala nama. Jadi yang kita kejar ini ketaatan Yesus sebagai manusia. Makanya kalau ada orang yang bilang Yesus itu bukan manusia, orang itu salah. Dia lagi jadi 100% manusia. 400 prajurit Romawi, Yesus ditelanjangi dan diludah, diolok. Yesus tidak membalas. Amin. Jadi kalau saat-saat ini Anda lagi difitnah, Anda lagi dicaci maki orang, Anda lagi dibully orang, bandingkan dengan yang waktu Yesus rasa. Sebanding tidak. Kalau belum sebanding, jangan marah. Amin. Tidak perlu emosi. Karena Yesus mengajar kita untuk apa? Mengampuni. Semua yang diperlakukan kepada Yesus sampai dengan di akhir ayatnya di atas salib, Yesus bilang apa? Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisakah kita seperti begitu? Bisa kalau kita masuk dalam proses Tuhan. Sangat bisa kalau kita masuk dalam proses Tuhan dan berjalan bersama Roh Kudus. Kapan? Mulai sudah sekarang. Karena apa? Waktu Tuhan sudah sangat dekat. Amin. Jangan tunda Bapak Mama. Jangan tunda. Saya bersaksi, kalau disuruh memilih, saya tidak mau jadi pendeta. Kehidupan di luar lebih enak. Benar. Tapi ketika pada malam perenungan, malam-malam saya berpikir, mati saya kemana? Dan ketika saya menghadap tahta pengadilan Kristus, saya harus jawab apa kepada Tuhan? Kan begitu? Jadi Bapak Mama, saya kan pernah kasih ilustrasi menghadap cermin. Seumpama itu menghadap tahta pengadilan Kristus. Menghadap dia sudah. Jawab sudah ketika dia tanya. Ya kan? Dan itu gambaran. Kalau cermin itu Kristus, ketika Anda mendekati, puri-puri pun dapat lihat. Komedo dapat lihat semua. Setuju? Artinya tidak ada dosa yang tidak tersembunyi. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita menjauh daripada Yesus, kelihatan aman. Betul? Ganteng. Kok jauh nak cermin? Apalagi itu lihat pakai sedotan. Kita aman. Tapi ketika kita mendekat, semuanya terbuka. Makanya penting kita mendekat kepada Yesus. Supaya apa? Supaya kita tahu kekurangan kita di mana. Kurang badak di mana? Ya tahu? Lipstick kurang warna apa? Di situ baru kita poles. Artinya kesalahan kita di mana kita perbaiki supaya kita layak menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini proses Pak Bu. Ya, sehingga penting kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang ada di Filipi 2 ayat 5 tadi. Nah, kalau pikiran Kristus, saya mau bilang, ketika ada sesuatu deteksi potensi dosa, Anda sudah bisa tahu. Makanya kenapa punya pikiran Kristus? Supaya ketika ada duduk-duduk, langsung otak main. Duduk-duduk enak begini, lebih baik betong ke wifi, termasuk nonton film porno. Nah, tetapi kalau Anda dekat dengan Yesus, Anda akan mendeteksi itu dan Anda akan bunuh. Lewat dalam nama Yesus. Itu maksudnya pikiran Kristus. Kenapa? Yohanes 3 ayat 43 dibilang apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kalau Anda dan saya bilang kita harus ikut Yesus, berarti segenap hidup kita tidak ada yang tersisa. Iya Pak Pendeta, tapi susah Pak Pendeta. Yesus kerjakan itu 100% sempurna Pak Pendeta. Benar. Tapi Anda punya niat dulu. Batin niat Anda berubah dulu. Lalu Anda masuk dalam proses. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, Anda sudah masuk dalam proses. Anda sudah memenangkan 10 saja. Anda lulus. Amin. Karena yang Yesus ukur manusia batinnya kita. Yesus tidak ukur manusia jasmani kita. Yang kelihatan baik itu tidak. Itu tidak mempan di hadapan Yesus. Makanya saya pernah bilang kok, suara bagus, main musik bagus, pimpin pujian bagus, khotbah bagus, tidak menjamin Anda masuk surga. Karena apa? Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa ditipu. Di surga sana ada miliaran malaikat menyanyi tidak fals seperti saya. Amin. Di surga sana ada miliaran malaikat main musik tidak pakai latihan.
Haleluya. Serius Pak. Jadi jangan tipu Tuhan dengan yang kelihatan. Shalom mama, shalom mama nek. Itu yang kelihatan bagus. Tapi hatimu, ini mam Tuhan berdoa dia mati baru mati. Itu yang Tuhan selidiki. Makanya kenapa? Harus berubah dari batin kita. Kalau batin kita berubah baik Pak Bu, pasti luar kelihatan baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Makanya Tuhan kejar pikiran dan perasaan yang seperti dia punya. Karena apa? Itu menjadi alat ukur. Dan tentang ini Bapak Mama, tidak semua agama ajarkan tentang ini. Ini makanya kami sebut sebagai hak kesulungan. Ini hak kesulungan yang kita harus kejar. Karena apa? Roma 8 ayat 29, Yesus menjadi sulung dari banyak saudara. Anda dan saya itu saudara yang dibawa Yesus yang sulung. Berarti kita kejar hak kesulungan dia. Supaya apa? Sama seperti dia dan layak jadi saudaranya kita. Amin. Bilang kiri kanan, kita kejar. Harus kejar Bapak Mama. Harus. Ini pengajaran memang berat. Dan kami sekarang, saya khususnya teman-teman, kami keliling dan kami lagi membuka supaya manusia sadar sudah, bertobat sudah. Karena akhir-akhir ini kan, jangankan apa ya, anak-anak saja pegang HP, takkan salah saja keluar, itu yang sudah tidak normal. Setuju ya? Saya pernah mencari gambar tentang Raja Wali. Raja Wali, klik. Muncul orang miskin. Oh, Mama tahu orang miskin? Yang sudah sanggup beli baju dan celana. Ada di situ. Wah, saya bilang, gambar Tuhan Yesus, klik, muncul. Bapak Mama bayangkan. Nah, ketika lihat begitu, jangan bilang gini, wih bagus itu setan. Tetapi ketika lihat begitu, Anda langsung matikan, lewat. Amin. Lewat sudah. Jangan Anda masuk lagi. Itu karena itu kerjanya iblis. Itu yang saya bilang, pikiran Kristus. Amin. Karena pikiran Kristus tidak akan membawa kita kepada hidup yang lama. Dan perasaan yang ada di Kristus, Kristus senantiasa menjaga perasaan Bapa. Mau mati, bagi Bapa saya di dunia sakit hati, apalagi Bapa di sorga. Amin. Itu maksudnya. Sehingga setiap apapun pikiran, perkataan dan perbuatan kita, alat ukurnya pikiran dan perasaan Kristus. Sederhana kan? Tapi iblis buat itu jadi susah. Iblis buat jadi susah. Wasong kira wasong paling betul. Lu sadar, meloi, lu dulu siapa? Ya, dulu saya disampah. Tapi sekarang saya sudah dicuci oleh Tuhan. Ya, kami semua, saya Pak Jeffrey, Pak Regan, ini bukan siapa-siapa dulu. Kalau cuci dengan ukuran rinsonya manusia mungkin 5 plastik juga belum bersih ya Bapak. Belum. Tapi darah Yesus 1 tetes menyucikan kita. Dan itu kebanggaan kita. Sehingga kami boleh berkeliling, Pak Jeff ke Soe, Pak Regan keliling semua persekutuan, lalu mau bersaksi, tapi tadi belum dapat waktu. Pak Jeff terlalu lama. Barangkali maju sama saya. Puji Tuhan. Ini hak kesulungan Pak Bapak Mama. Berarti bermoral di atas rata-rata itu belum cukup. Ukurannya sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Ini kemuliaan yang kita kejar. Makanya kalau manusia masih bermain di cari muka supaya naik pangkat, itu masih kemuliaan manusia. Ya. Jadi penjilat supaya dia dapat pangkat, dapat jabatan. Itu kemuliaan manusia. Belum main di level cari kemuliaan Allah, belum. Karena kemuliaan Allah tidak bermain di level situ. Tetapi semua yang dibuat menjaga perasaan sesama, jangan perasaan Bapa di surga. Sehingga ketika suami-suami mau selingkuh, langsung bilang gini, aduh, Bapa di surga pasti suami suka. Jadi alat ukur kita Bapa di surga, tidak usah ukur lain. Kalau Anda ukur dengan saya juga manusia punya kekurangan. Amin. dengan Kristus waktu dia jadi manusia. Apakah Yesus duduk minum
mabuk di dekat. Kalau sonde berhenti. Amin. Betul, Pak. Apakah Yesus duduk bawa orang pembini? Sonde? Mama, berhenti sudah. Habis iris bawang, jangan duduk bawa orang pun lagi. Yesus tidak seperti begitu. Amin. Mama sini aman ya. Mama sudah bilang aman. Bapak-bapak pun demikian. Jangan duduk tidak ada kerja, setan masuk di otak, bercakap loh, jangan sampai terbantar keluar. Maka tadi Pak Jaya bilang, habis terima berkat, pendeta berkat dari mimbar, dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus, jalan mau pegang tangan, pendeta saya tadi malam keluar apa? Wih, tadi malam dia ketiduran, tadi malam sio apa? Sio apa? Sio mama. Sio apa? Nah ini seperti ini. Ini yang harus kita bunuh. Makanya awalnya lalu lintas pikiran kita bunuh. Kita atur seperti lalu lintas atau jalan begitu. Yang masuk, yang perlu dan yang tidak. Makanya dibilang deteksi. Mendeteksi itu artinya mengetahui dan menentukan. Setelah mengetahui ini tidak boleh, tentukan sudah. Dia berlari, lolos. Kalau ini boleh, masuk sudah. Anda yang tentukan. Makanya saya bilang ada pilihan bebas. Dan Tuhan hargai pilihan bebas Anda sampai saat ini. Makanya Yesus di Yohanes 10 ayat 10 dia bilang apa? Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Yesus tidak pernah marah Anda, tapi dia kasih Anda pilihan. Karena apa? Ada pilihan bebas di dalam jiwa kita. Waktu mati tubuh selesai, kembali ke tanah. Roh dan jiwa itu akan bersatu kalau Anda hidup benar. Pangkuan Abraham itu gambaran paradise, ya, Firdaus, tempat penunggu, menunggu. Itu gambaran orang bilang upamanya surga anak, Firdaus. Yang hidup di luar Tuhan, Hades. Di situ bilang apa? Hanya ada ratap dan kertak gigi, curang tanpa dasar, gelap gulita. Makanya ada yang bilang gini, jadi Bapak Pendeta, kata Esa Proko nih, dia bilang silakan, waktu mati suruh susun rokok banyak-banyak, karena di atas sudah dijual. Isi di peti banyak-banyak, sampai di atas sudah ada jual. Oh begitu Bapak lihat. Tapi ingat, di surga sudah ada api. Jadi kalau mau nyebrang bisa melapar, di sana api banyak Pak. Tetapi kalau sudah nyebrang, sudah bisa kembali lagi. Amin. Ya. Bapak-bapak di luar sana begitu, di sini tidak ada. Amin. Jadi itu saya tersinggung. Itu saudara saya ada omong bapak-bapak di luar. Puji Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Sehingga kemuliaan yang hilang atau yang kurang ini dapat kita ambil dalam proses Tuhan. Proses Tuhan itu terjadinya di Roma 8 ayat 29 tadi. Ya. Nah, kalau kita sudah di level ini, kita sudah tidak sibuk saling sikut. Lihat deh. Nah, kan gitu. Manusia dunia kan gitu, saling sikut supaya beta yang duluan naik jadi kepala dinas, beta jadi lurah, beta jadi camat dan sebagainya. Makanya saya bilang, kalau jadi PNS seperti Yesus. Supaya ketika ketemu naik 200 juta dan sebagainya. Sana ada yang lihat. Ambil dan utang selesai. Tetapi ketika Anda mau ambil ada satu suara bilang gini, jangan mengingini yang bukan punya milik kita. Itu Roh Kudus. Dan ketika Anda menolak untuk ambil, Alkitab bilang Anda jadi saksi. Martir. Artinya martir itu adalah untuk sebuah kebenaran firman. Mati pun Anda rela. Jadi kalau pulang pun rentenir sutunggu dan barang, sudah masalah. Yang penting saya tidak mencuri ini 200 juta, betul? Ya betul Pak. Kan begitu. Karena kalau kita orang tua buat, keturunan kita bayar harga tidak habis-habis Pak. Makanya sore ini kita semua orang-orang tua yang ada ini lagi bayar harga. Kenapa? Supaya anak-anak kita, keturunan kita sudah tidak susah di kemudian hari. Amin. Jadi ini lagi bayar harga, Bapak Mama kekasih Tuhan. Ya, level kita mengejar kemuliaan Allah, kita tidak sibuk dengan kebutuhan jasmani, kita tidak sibuk dengan kedudukan, kita tidak sibuk dengan pangkat. Ya, itu kalau kita mengejar kemuliaan Allah yang hilang.
Dan di dalam mengejar kemuliaan Allah yang hilang, saya mau bilang, kita semua tulus. Hati kita tulus. Amin. Tidak ada saling mencederai, tidak ada saling melukai, tidak ada saling memfitnah. Ya, makanya ada satu ilustrasi, tak? Guru-guru masuk ke kelas, bikin satu garis. Ya, siapa yang bisa kasih pendek itu garis? Murid pertama masuk dan hapus. Jadi pendek. Pak bilang satu lagi, satu masuk lagi, hapus. Jadi sisa spot. Ya, satu orang lagi. Murid yang ketiga maju dan dia tidak hapus, tapi dia ambil spidol, dia gambar garis lebih panjang. Karena dia punya panjang, garis yang tadi kelihatan jadi pendek. Betul? Artinya apa? Pesannya buat kita untuk menjadi lebih baik, berikan yang terbaik. Tidak perlu menyudutkan orang, tidak perlu saling siku. Dalam pelayanan tidak perlu saling menjatuhkan, tetapi kita berikan yang terbaik, motivasi yang benar, maka kita akan kelihatan baik. Amin. Itu pesannya buat gambar itu. Saya selalu berpikir, oh betul juga. Karena kita hamba-hamba Tuhan ini rentan. Saya lebih suka kasih contoh hamba-hamba Tuhan. Rentan, Pak, Bu. Ketika salah satu teman kita sudah punya seperti dan melebihi kita, haleluya, maka kita akan yang duluan itu apa? Ajar Tuhan, dia ganteng. Kalau begitu aman. Tapi kalau bilang Pak Jem, Tuhan, dia orang roti. Tapi dia bilang dia dari soya. Kata dong kalau ngomong Pak Jem bilang roti bisa makan roti. Ternyata ketemu lagi di sini ya Pak Jem, luar biasa. Nah, kekasih Tuhan sekalian, kesempurnaan dan keserupaan yang sejati yang tadi saya bilang di batin, ya kan? Itu akan mengubah kodrat kita. Kita manusia dilahirkan dalam kodrat dosa, ya kan? Tetapi karena kesadaran kita dan kita mau berubah, maka kita akan dibawa proses untuk menjadi berubah jadi kodrat ilahi. Ya. 1 Petrus 3 ayat 4 jelas, 2 Petrus 1 ayat 4 jelas. Itu Bapak Mama bisa baca. Ya. Makanya tidak buat apa kelihatan baik, buat apa kelihatan sopan, tetapi di dalam kita bobot. Itu Tuhan tidak inginkan. Makanya yang kita kejar batinnya, dalamnya kita. Ya, nurani rusak tidak ada gunanya. Amsal 20 ayat 27 bilang begitu. Ya. Dan di Matius 19 ayat 26 dia bilang apa? Mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil buat Tuhan. Amin. Kesempurnaan itu sekali lagi saya mau bilang bahwa mengerti dan memiliki pikiran dan perasaan Bapa di surga. Filipi 2 ayat 5 tadi bilang. Sehingga ketika kita masuk dalam proses itu, kita masuk dalam komunitas itu, kita dikatakan orang-orang yang sudah tidak mempersoalkan perkara-perkara dunia. Mau khotbah dikasih PK tidak dikasih, mau khotbah tidak dibayar pun kami tetap lakukan bagian kami. Itu yang kita pikirkan. Karena apa? Memikirkan perasaan Bapa. Jadi kalau kita hamba-hamba Tuhan melayani terus berharap, lalu teman saya lucu. Dia habis khotbah, karena dia tunggu-tunggu PK belum dapat, di tengah jalan dia telepon pendeta. Ini, Ibu, dia marah tadi, ini beta pun PK sutitip kok di kawan. Padahal sengaja mau minta nih, cuma pakai cara halus. Nah ini Tuhan tahu. Oh, jatuh Bapak Jamara, aduh beta sibuk jadi belum bukan. Bapak posisi di mana? Tunggu situ kami antar. Ketika di jalan saya bilang, bro, Tuhan tahu. Tadi sengaja tanya tuh, oh habis, Tuhan tahu. Saya melayani hampir 5 tahun di rumah sakit Siloam. Ada satu pejabat dari Rotterdam. Ketika saya habis doa, dia kasih masuk tangan. Itu aku memang tebal. Dia gulung. Bapak pendeta, untuk pom bensin. Saya bilang, oh ya, kita berdoa. Tebal, dia gulung. Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Dan saat ini dengan penuh kesadaran
Di dalam nama Tuhan Yesus saya kembalikan berkat ini untuk memberkati gereja Bapak ini di roti. Dia mau tarik di tangan, seramas di tangan Bapak. Dia Bapak pendeta itu Bapak, saya kan sudah terima. Saya terima dan saya memberkati gereja Bapak di roti. Tolong sampaikan di gereja Bapak, ini sumbangan pembangunan dari saya. Dia tidak itu Bapak mengerti di roti apa? Iya, Bapak kasih lagi di roti, ini dari saya. Dia bilang, kenapa begitu Bapak pendeta? Kami pendeta tidak gampang dibeli. Ingat, tidak semua pendeta sama seperti yang Bapak punya pikiran. Saya sudah berjanji melayani di sini tidak boleh terima 1 rupiah pun dari pasien. Jadi kalau Bapak mau memberkati, ikut persekutuan di rumah saya, taruh di kotak persembahan. Itu saya sebut. Saya melatih untuk tidak terikat dengan mamon. Saya ulangi sekali lagi, 2012 saya masuk 40 hari. Saya jual orang tua pertama, dia punya uang sisa 35 juta, masuk di rekening. Saya dengan istri cuma manis. Ya anak, potong timur, Ramayana Mall berbu. Pas mau jalan, satu hamba Tuhan datang. Bapak, beta mau pergi pelayanan, tapi Tuhan bilang singgah di sini. Entah ada apa. Oke, kita doa. Berdoa. Bapak mama tahu suruh apa? 40 hari puasa putih. Hanya boleh makan nasi putih, air putih 40 hari. Mulai kapan? Sekarang. Sudah ketempatan, sudah jadi timur. Hanya beli beras 1 kilo, 1 karung, 40 kilo, simpan di dapur. Puasa putih 40 hari Pak. 40 hari. Putih. Setelah 40 hari, keinginan mau belanja sudah. Betul menghadap minggu baru kata dua nasib sukar mana. Hari terakhir kami dua mau tutup puasa, keluarga Boy mau di Soe. Ya, bisa. Nikah. Kami harus pergi. Sampai di sana, semua nama orang di kampung kalau pesta itu daging. Daging ya. Cari sayur saudara Pak. Kami dua sudah komitmen terakhir ini kami Daniel. Tidak makan makanan raja. Sonde ada sayur sedikit pun. Akhirnya ambil korket. Tahu korket? Di dalam isi daging. Kasih keluar dari daging. Makan dia punya kentang. Dengan nasi. Minum dari kopi. Selesai. Puji Tuhan. Tutup puasa hari terakhir. Ternyata mau apa? Kita KKR di Polda. Dengan Pak Yongki. Itu di bawah Bapak Tuce Manunggal Marhum. Kami KKR di situ. Ternyata Tuhan mau kerjakan mujizat. Banyak orang gila sembuh waktu itu. Hanya mau taat. Bayangkan, ada uang tapi 40 hari putih. Haleluya. Puji Tuhan, ibu anak kecil 2 nih. Don 2 akhirnya jadi terlatih. Dan don mama pun nasi goreng putih. Bebela itu nasi goreng pucat. Karena saya pakai apa-apa, hanya bawang dengan garam. Bebela nasi goreng pucat. Jadi don 2 akhirnya terlatih juga puasa. Puasa dengan ketuk putih. Saya bilang, coba Tuhan bilang putih dari susu boleh Pak. Tuhan boleh, itu makanan raja. Dari situ mamon saya mulai mati. Mulai terkubur. Kalau bicara tentang mamon, tanya ibu mama, tanya ibu papa, om-om. Di hidup tidak kekurangan. Tetapi Tuhan kasih mati itu. Dan 2012 saya dikasih 14 persekutuan. Bapak mama bayangkan, 14 hidup tidak? Hidup Pak. Tapi dari 2012 sampai 2017 bulan Agustus baru Tuhan bilang boleh terima persembahan. 5 tahun Bapak mama. Bapak mama tahu itu orang-orang yang saya layani. 5 tahun dong kumpul dong persembahan. Jadi ketika saya izinkan kasih jalan kolektif, bilang Bapak, ini kami punya 5 tahun. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya diajar Tuhan merendahkan diri untuk makan dan persembahan. Ya. Makanya kalau bicara mamam saya bilang, oh ini orang lain saya. Saya sudah tidak berhubungan dan saya sudah marah. Pensiun. Minum Pak, pensiun. Rokok Pak, pensiun. 2009 ketemu sudah marah dan sampai seumur hidup. Ya.
seumur hidup. Susah-susah bakawan itu. Ketang san mungkin ketemu karena nanti dia di neraka di surga. Amin. Mudah-mudahan bagi Tuhan Yesus. Nah, artinya begini Bapak Mama. Keinginan daging berupa nafsu dalam tubuh kita, seks, minum, itu tidak salah. Tetapi salah jika dilakukan di luar kehendak Bapa. Makanya Yesus bilang makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi semua terkontrol dengan firman. Amin. Makanya kalau Bapak Mama mau tabrak saya sekarang, tabrak dengan firman. Kalau pakai logika manusia, kami dua pasti akan tidak boleh ketemu. Teman saya ajak saya berdebat. Berdebat tentang apa? Disiram bubur 50. Saya bilang tolong kasih tahu saya ayat 24, 31 Desember mana? Firman. Wajiblah kamu siram rantai, bakar lilin, beromong di kubur. Dia bilang ya tapi itu tradisi. Saya bilang jangan tradisi di atas firman. Firman wajib di atas tradisi dan semua. Kasih bersih kubur, iya itu monumen. Kita orang beriman harus bersih, kasih bersih, boleh. Tapi jangan pergi masuk selomba Pak. Jam begini berarti. Salom dia bilang salom. Lari pasti. Lari pasti. Boleh kasih bersih boleh, wajib. Tapi jangan pergi bawa omong harga biru berbilang kasih ambahan kado. Siram rambut itu pakai ritual 2 angka, 3 angka, 4 angka. Haleluya. Bertobat ya. Bilang kiri kanan saya tidak lagi. Saya tidak lagi. Beta sudah bertobat, bilang kiri kanan. Beta sudah bertobat. Saya sudah bertobat. Harus Bapak Mama. Kami 2 ribut soal itu, bayangkan. Saya bilang bukan tidak boleh. Tapi jangan tradisi di atas firman. Kita orang percaya yang terima Yesus, firman number 1. Number 1. Mesek. Ya. Nomor 1. Sudah boleh jadi 2. Makanya saya sering bilang, kalau Anda belum bisa taruh firman nomor 1, pikir-pikir dulu. Ya, pikir-pikir apa? Supaya jangan Anda tidak panas tidak panas, dingin tidak dingin, tapi som-som kuku. Wahyu bilang Allah akan memuntahkan. Tidak ada manusia yang muntah akan kembali muntah. Sorry, hanya anjing. Allah Bapa kita kalau sudah muntah selesai. Amin. Nah, tetapi ironinya banyak orang Kristen menganggap ini wajar. Sah-sah saja tuh Bapak Pendeta. Roh penurut tapi daging lemah. Haleluya. Konteks ayat itu saya luruskan ya di sini. Itu konteks ayat bukan berbicara tentang daging nafsu kita, bukan. Ketika Yesus berdoa dia bilang berjaga-jaga 1 jam saja baik. Yesus berdoa kembali murid-murid tidur. Maka Yesus bilang gini, roh penurut tapi daging lemah. Artinya mereka punya roh ingin berjaga-jaga dengan dia, tapi perjalanan jauh, fisik mereka capek, makanya tidur. Itu konteks ayatnya. Jangan udah beli orang bilang roh penurut daging lemah. Ya, sampai begitu lega-lega. Sampai ya. Makanya tadi kalau Pak Jaya bilang bertobat dari roh betul. Dia manusia, dia toleransi, tapi roh di dalam dia tidak terima, betul. Saya mau dengar roh atau dengar manusia saya? Hamba Tuhan harus dengar roh, amin. Harus ikut firman. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang habis khotbah turun di bawah masih bakar rokok, pertanyakan dia punya kehambaan. Dia bukan hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan. Saya pakai hati situ. Tuhan. Artinya apa? Masih berhamba pada dirinya sendiri. Setuju ya? Nah, ini khusus hamba-hamba Tuhan. Jadi semua hamba-hamba Tuhan di sini ini yang harus kita contoh. Kenapa? Ketika saya melakukan tanpa saya berkhotbah pun orang melihat. Amin. Makanya saya bilang, mimbar saya bukan ini. Mimbar saya, hidup saya di luar. Saya boleh berkhotbah bagus, tapi ketika di luar orang ketemu saya di lokalisasi, bubar jalan. Amin. Makanya melakukan dulu baru omong. Saya boleh rokok ya, tapi di depan anak-anak atau rokok. Salah. Ingat ya, saya boleh memaki. Tapi kalau anak salah
Bapak Mama lanjut. Kalau saya lanjut saya dosa. B-A titik-titik sudah. Ya, orang-orang tua dulu orang tua saya dulu begitu. Dia kalau sudah marah saya, yang dulu itu dilanjutkan Bapak Mama tambah sendiri. Kami cilu. Nah, jadi biasa-biasa kalau kita sudah salah, karena sudah dimulai dengan kam. Saya tidak mau contoh orang lain, saya contoh saya punya bapak sendiri. Dan bapak itu didik saya, waduh, luar biasa. Jahatnya luar biasa, tanya dengan mama dong. Ya, kalau dia panggil saya suku jam tangan berarti siap dan pukul sudah. Karena dia dan 2 karate, saya dan 1 karate. Jadi kami dua pukul itu sama kayak orang ada komite. Tapi ketika sadar dia bapak langsung ampun bapak sudah dan pukul sudah. Kan semboleh itu anak-anak mulai dari orang tua. Saya angkat lari. Kalau cari mama saudara, mama yang biasa beda. Kalau mama saudara lari sudah. Udah pukul pasti yang mati. Oh ya, ini sama bukti. Kan dulu memang saya ya melewati sedikit dari nakal. Nakal lewat sedikit. Memilih jam buka air di sini. Itu besok pulang ya. Nah, kita kembali. Jadi kesimpulannya Bapak Mama, saya tutup Bapak saya mohon maaf karena saya agak buru-buru ya mengenai karena di bawah juga menunggu saya. Ya, ketika kita mau menjadi sempurna hanya di tindakan kita, ingat baik, itu tidak bersifat kekal, tidak lama, karena itu namanya munafik. Dan orang munafik sekarang banyak di gereja, banyak dalam persekutuan, kelihatan rohani, tetapi sebenarnya rohana. Ya. Rohana kan rohani beda ya Pak Jeff. Beda jauh Pak. Jauh. Pak Jeff tegaskan jauh. Ya. Kita menjadi sempurna harus dari batin kita. Nurani kita harus berubah karena itu akan bersifat kekal. Amin. Karena jika perubahan terjadi di batin kita, maka akan menghasilkan keinginan, hasrat yang berkualitas sama seperti yang Yesus buat. Amin. Dan hasrat dan keinginan seperti ini akan menghasilkan keputusan dan tindakan yang berkualitas ilahi juga. Amin. Mau hidup seperti Yesus? Mau hidup seperti